Ampura Demo Nama Bikena Masu Namo Sidam Om Swastiastu. Selamat Rahayu Sarang Sami. Semoga kebaikan datang dari segala arah. Perkenalkan saya Bu Madelami. Kebetulan karena malam ini kita sedang Siwalatri. Kebetulan tadi saya sempat tanya ke beliau, bagaimana sih sebenarnya konsep Siwalatri itu, penerapan yang sebenar-benarnya. Karena Ampura saya di akademisi juga bingung menjelaskan kepada anak-anak. Apalagi saya bukan guru agama dan sangat tidak paham, kadang ragu penerapannya seperti apa. Jadi Ratu Pranda mohon keringanan anugerah dari Pranda, penjelasan kepada Pitian terutama bagaimana sebenarnya kita melaksanakan Siwalatri ini. Karena kita dengar begini cerita ini seperti ini, sementara kemampuan kita berbeda-beda dalam melaksanakan politik. Mungkin itu dulu pertanyaan saya. Seksama itu yang tetap para masyarakat orang sampai. Mungkin ini pertanyaan dari dulu sampai sekarang, karena mungkin bukunya sudah ada ya, lontarnya kan banyak. Ada berapa Siwalatri, ada Siwalatri Kalpa. Yang kita bicara kan kemudian makna Siwalatri ya. Kalau ini kita bahas dari dua aspek yang berbeda. Supaya ada pembanding, ada skalanya apa, di skalanya apa. Supaya ada pembanding, yang kelihatan apa, yang tidak kelihatan itu apa. Biar ada kita pembanding, nanti kita suratnya harus begini. Kita kan sudah banyak dari teman-teman yang sudah mengenal di alam yang berbeda. Kalau kita biasa seperti dalam Islam, kita sudah biasa berbicara, mendengar, merumuskan, memecahkan masalah-masalah kita bersama-sama. Jadi mari kita kembali kupas satu persatu. Nah, yang paling gampang kita kupas adalah yang disekali. Dan itu yang paling bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan, dan bisa dibicarakan. Yang disekali bisa juga dibicarakan, tapi sedikit orang yang bisa memahami dan mengerti. Tapi setelah coba nanti saya akan hubungkan mana kira-kira yang sekali dan sekali bisa dihubungkan, bisa disambungkan supaya kita paham. Dalam lontar kan dikatakan dalam Siwalatri Kalpa kan kisah Silubdaka, mungkin semua sudah dengar ya. Silubdaka, bahwa Silubdaka, kisah sang Silubdaka ini ada seorang pemburu yang memburu, kerjaannya setiap hari memburu binatang di hutan. Itu kisah dalam lontar Siwalatri Kalpa Silubdaka. Nah, orang berburu kan sudah kita tahu, yang membunuh binatang, dipakai makan segala macam lah, itu udah pekerjaan mereka. Sama dengan kita bengkel ya, kita bengkel perbaiki mobil gitu kan. Ini pada saya, pada Anda ya mau ide gitu loh. Nah, biasalah kita kerjaan itu. Nah, suatu saat ini kan singkat cerita Silubdaka tidak dapat buruan dan kemalaman di hutan. Kembalinya kan dia takut nih, karena dia berburu binatang kemalaman di hutan, tidak ada petunjuk apa-apa. Jadi cara untuk menyelamatkan diri ya satunya jalan ya naik di pohon. Mungkin tentara ini mungkin kalau tidak perang ya, kalau perang ya di mana-mana teman aja dari jauh mati gitu kita senjata. Tapi kalau binatang kan ya kita bisa dengar gerak-geriknya, mungkin ada langkah-langkah apa, atau gerak-gerak alam sekitarnya, seperti pohon bergerak, angin bergerak kan itu. Nah inilah salah satu cara yang terbaik untuk menyelamatkan di hutan, hanya naik ke atas pohon. Baru dia menemukan jalan. Nah sudah naik di pohon, kan kita nggak ngapa-ngapa ini. Kemalaman pasti ngantuk. Nah logikanya begitu. Diam duduk begini lah pohon, ngapain? Pasti ngantuk tengah malam, dan capek. Nah caranya supaya tidak ngantuk, nah mungkin cara dulu nih, cara menghindar sudah dapat naik ke atas pohon. Cara supaya di pohon supaya tidak ngantuk bagaimana caranya? Ya caranya ya dipetiklah daun itu, metik daun ya, supaya kalau ngantuk petik satu kan konsentrasi lagi, ngantuk petik lagi. Nah ini cerita ini kebetulan nih, apa kebetulan di karang atau memang kebetulan yang realnya itu dalam karangan ini.
Kebetulan di sana ada lingga siwa lingga yoni itu ya, yang berbentuk gini dan lingga yoni yang pemujaan siwa zaman dulu. Nah, itu jatuhlah daun gila itu, daun itu di pemujaan altarnya siwa. Nah, entah karangannya ini jadi karang-karang atau supaya dia kayak apa ya, kayak gimana ya, kayak kebetulan begitu loh. Nah, singkat cerita, kalau udah itu terus dipetik-petik, asal ngaduk dipetik, tuh dia hilang ngaduknya, lagi ngaduk lagi dipetik terus jatuh lah. Nah, jatuh itu udah pagi kan selesai itu, selesailah apa namanya ngaduknya dia, selesailah malamnya dimulai terang, pulanglah ke rumah si Lubdaka ini. Pulang ke rumah kan dia dapat buruan nih, dapat buruan kan otomatis dari pagi ke malam tadi ya, misalnya dia berburu, dia ada buruan kan dia berada itu, ya nggak, dapat buruan, apa dia makan? Nah, ada namanya puasa. Nah, ini ya berubah puasa ini, dia di hutan sendiri malam hari sendiri, takut dengan benda hutan. Kita berbicara apa enggak itu? Kan diam, yang mau berarti, itu, ya, kemudian Siwalati ada mau berarti dan lontarnya, saya katakan dan lontar ya. Nanti saya hubungkan dengan yang Islam. Nah, yang ketiga jagre, si begadang ini. Makanya Siwalati bukan dengan pegadangan. Ini dia dari pagi tadi dia bergadang sampai besok sore. Kan pagi kan, pagi pulang ke rumah kan ada yang ngantuk bekerja ya. Otomatis sorenya nanti dia ngantuk, tidurlah dia. Makanya jagri dalam lontar itu 36 jam. Bunuh berartinya ya pas itu, pas dia berburu dari pagi sampai besok paginya. Kalau besok paginya dia sudah turun dari pohon kan dia balik pulang, berbicara lah dia. Oh, berarti juga dia begitu dari pagi sampai besok pagi. Besok paginya jalan ke rumah kan akan dia. Kenapa Mundo berarti Mundo berarti dan puasa hanya 24 jam. Diambil dari petikan lontar ini. Nah, lama-lama karena juga dia pemburuan, matilah sang Lubdaka ini. Cerita singkat, coba disingkat-singkat ya. Pada mati, datanglah pasukan Siwa dan pasukan itu dari Pasimoloke ini yang akan menghukum. Ini pembunuh, ini pemuja. Yang dipuja Siwa, yang membunuh binatang, jadi pembunuh. Tapi puja Siwa, kebetulan ini. Bukan ya sengaja, bukan ya, apa namanya? Sengaja puja Siwa, kebetulan di bawahnya ada lingga yoni. Nah, mati diperebutkan lah oleh prajuritnya. Di dalam cerita lontarnya. Nah, saya tak tahu dia benar atau tidak. Karena saya bukan yang mengalami. Ya, rohnya Lubdaka ini diperebutkan oleh itu sang Suratmati dan Siwa. Kalahlah sang Suratmati pasukannya, menanglah pasukan Siwa. Tinggallah dari Siwa Loka. Itu pacarannya selesai itu. Nah, itu ceritanya dalam lontar ini. Nah, sekarang pertanyaannya, di sini sekalinya sekarang, Siwa ini siapa? Kan itu? Lubdaka ini siapa? 2. Ketiga, Suratmo ini siapa? Keempat, hutannya hutan di mana? Yang kelima, binatangnya binatang apa? Ada pertanyaan. Ada waktunya kan? Ada keenam ada waktu. Nah, kita bahas seperti Siwa ini siapa? Kita bahas sekalinya. Siwa pada saat itu sedang bermeditasi sekarang ini kan? Sekalinya. Siwa adalah salah satu penguasa di alam semesta itu. Salah satu, bukan penguasa, ya, salah satu penguasa pejabat tinggi di alam semesta dan Siwa. Sekarang ini Suratmati ini adalah tugasnya dia menerima roh-roh yang sudah dibersihkan atau diubakarai. Namanya nama alamnya di Pasimoloke. Kedua, Lubdaka. Perannya ini kan rohnya Lubdaka ini pemburuan ya dalam Sanskrit.
artinya sang pemburu. Pemburu ini kan. Yang keempat binatang, memburu binatang. Jadi yang diburu sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Bukan binatang diburu bunuh-bunuh masuk surga. Nggak ada, ya nggak? Dibunuh kan udah ledakan, udah binatang. Hutannya mana? Hutan rimba. Nah, hutan rimba inilah gelap, itulah maya yang membungkus sang Atman dalam diri kita. Gelap, kegelapan kita. Makanya kita perlu, kalau kita gelap perlu apa yang diperlukan untuk berjalan? Pencerahan. Inilah kita bicara tentang pencerahan sekarang. Supaya kita tahu. Waktunya kapan? Inilah waktunya. Malam yang tergelap di antara malam-malam yang lain. Dalam kitab itu, makanya Kresna Panglong ke-14, Panglong ke-14. Malam yang tergelap di antara malam-malam yang lainnya. Ya. Makanya kita mencari pencerahan di mana? Ya di kegelapan. Tidak pencerahan di terang. Sudah terang apa dicari? Yang mendapat pencerahan di tempat yang gelap. Apa yang gelap? Ya Atman kita, roh kita, jiwa kita dibungkus oleh badan kasar ini. Itu yang dicerahkan. Jadi klik dia dengan sekali-sekali. Nah, untuk mencapai itu bagaimana caranya? Pertanyaan ini. Ya tadi mengkonsentrasi pemikiran kita. Jagra namanya itu. Sadar, eling, sadar pada diri kita. Apa yang mestinya kita lakukan? Jagra kan itu. Yang kedua mono. Diam. Orang meditasi gimana bicara? Ada orang berusaha bicara? Pasti diam kan? Ada juga yang ada yang berbicara, tapi siapa yang bicara dalam meditasi? Pendalaman, ya. Kenapa? Kenapa ada bicara? Kita mendengar sesuatu. Pada saat meditasi, sering kita mendengar sesuatu kan pada saat meditasi. Mendengar pasti ada yang berbicara. Tidak ada yang tidak berbicara. Suara itu pasti ada yang berbicara. Pasti. Gimana itu? Ada suara yang dapat tidak, ada suara yang tidak diucapkan. Pasti ada suara, pasti yang mengucapkan, pasti ada sumbernya. Pendalaman, ya. Banyak kita terlalu jauh tadi. Mono berarti. Jagra tadi, dan puasa mau berarti. Puasa berarti nama pengendalian diri. Bukan tidak makan saja. Gampang tidak makan ini, gampang. Coba pikirannya dikendalikan, men. Pikiran duduk di sini, pikiran kita kecakaran. Kenusul pikiran saya. Iya, arah kenusul. Oh, ya lah itu. Itu yang dikendalikan. Jadi jagra itu eling sadar dengan diri kita, bisa mengendalikan diri. Tergantung kita masing-masing semampu sejauh mana kemampuan kita, kembali pada diri sendiri. Nah, yang menilai kita siapa? Pertanyaan ini. Siapa yang menilai kita? Oh, saya bertanya pada diri saya sendiri nih. Yang menilai kita diri kita sendiri. Pertama. Yang kedua yang menilai kita orang lain juga. Yang ketiga yang paling penting yang menilai kita beliau. Ada tiga yang menilai kita. Diri kita sendiri, orang lain dan ketiga kali ya, tiga sub yang menilai kita. Makanya berhati-hatilah kita mulai diri sendiri. Seakan paling baik, paling pintar, paling sakti lagi. Ya kan? Orang lain mau nggak mulai begitu? Kamu aku saja. Oh, orang bodoh kok, orang miskin ya. Apalagi beliau mulai kita, woi, tidak semudah apa yang kita bicarakan beliau mulai kita. Buktinya mana kamu bayar? Buktinya mana? Kamu sudah berpengetahuan setinggi langit. Kekayaannya emasnya mungkin satu
undang Mas. Ya, pengalamannya pun baik. Wah, tidak bisa disebutkan pengalamannya. Mana buktinya Anda baik? Mana buktinya? Silahkan tanya pada diri sendiri. Ya, mana bukti Anda baik? Buktikan itu. Bukan hanya omongan saya ini. Ya, karena penilaiannya ada 3 ini. Diri kita, orang lain dari kita adalah 3. Benar, ini mau nggak sinkron yang 3 ini gitu. Oh, kita makan baik, orang lain wah kamu nggak baik. Beliau Tuhan saya baik loh. Saya maturan tadi banyak loh banternya. Bisa muntang lagi banter. Nah, ya. Oh, saya bilang Tuhan, ini loh saya maturan banyak ini. Apa dong pahala saya kan gitu biasa orang itu. Nah, bagaimana dengan begitu? Kayaknya jangan menganggap lebih baik. Yang kita promosikan bukan menjadi orang yang baik, menjadi terbaik. Bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik? Menjadi orang yang lebih baik, bukan menjadi yang terbaik. Kalau menjadi terbaik, sudah ego, sudah ada dorongan nafsu, dorong ego, sudah saya buat. Ini pelajaran siwa kembali pada diri sendiri. Ya, kita bicara siwa kembali pada sini. Karena pada intinya siwa itu ada juga dalam diri kita. Unsur siwa itu ada juga dalam Beda takwa hati, Brahman, Atman, Aisyam. Unsurnya beliau ada juga dalam unsur kita. Siwa juga ada dalam unsur siwa ada dalam badan kita. Unsur siwa ya. Ya, unsur siwa, bukan siwanya ini. Siwa ya. Jangan mentang-mentang kita tahu sedikit, wah saya ini siwa. Emang lu siapa? Ya, unsur Brahma ada, unsur Wisnu ada, unsur pencipta juga ada. Oh, gimana? Unsur sang pencipta ada. Kenapa? Buktinya? Anda lahir dari mana? Ini buktinya. Anda dari mana? Orang tua? Orang tua bisakah orang tua melahirkan satu orang saja? Laki-laki saja bisa melahirkan tos. Ada perempuan saya yang dengan nggak bisa. Yang melahirkan 2 unsur yang berbeda, Purusa dan Pradana, laki dan perempuan. Ya, baru bisa kita tercipta. Kita tercipta. Jadi yang kita mengatakan tercipta diciptakan oleh sang pencipta. Siapakah sang pencipta? Saya. Ingat ya, saya ini siapa gitu ya. Makanya saya upload dalam medsos. Aku sang pencipta, tapi aku bukan yang menciptakan. Aku sang pencipta, tapi bukan yang menciptakan. Oh. Siapa sang pencipta? Aku sang pencipta, ya, tapi aku bukan. Apa yang diciptakan, apa yang bukan diciptakan. Aku sang pencipta, saya menciptakan, bisa menciptakan, anak saya ciptakan. Anda bisa menciptakan anak kan? Aku sang pencipta, anak saya ciptakan. Ya enggak? Rumah saya ciptakan. Satu. Mobil saya ciptakan, bisa punya mobil. Pesawat ciptakan. Ciptaan manusia dulu. Memang saya bisa menciptakan pesawat? Nggak bisa. Yang menciptakan pesawat manusia. Makanya sang cipta. Saya buat karang lagu, karang lagu ciptaan saya. Oh, ciptaan saya kan? Tapi tidak menciptakan apa dulu? Saya menciptakan mobil, tidak bisa menciptakan pesawat. Menciptakan rumah saya tidak bisa. Tidak bisa saya menciptakan. Oh, saya menciptakan sastra. Oh, saya menciptakan air. Tidak tirti. Tuh. Mungkin mobil saya bisa buat mobil. Menciptakan mobil. Hanya itu aja bisanya. Yang lain nggak bisa. Bedanya kita dengan sang pencipta, kita menciptakan sesuatu yang sudah ada menjadi baru. Itulah manusia. Yang berbeda, yang tidak ada menjadi ada gitu. Itu bedanya. Kenapa lebih hebat itu? Ya, tidak ada.
Ini kerajaan Sang Pencipta. Berhubungan dengan siwa juga nanti. Nah, di dalam unsur dan ciptaan dan batu kita. Ya nggak? Benar nggak itu? Siwa, ya. Saya ini kan siwa, guys. Ada unsur siwa dari kata itu. Apa sebut siwa itu? Angin nggak begitu? Udara nggak begitu? Saya tanya, kira-kira di dalam badan ada nggak angin udara? Udara yang penting. Ada kan? Ada. Oh, berarti Anda unsur siwanya. Ya, ada. Hidup ada kan? Ya. Hidup karena siwa kata itu. Pencipta hidup kata-kata pencipta. Setiap elemen ada. Sekarang Brahma. Apa itu Brahma? Panas sama begitu, hangat, panas. Coba pegang badan Anda. Hangat ya? Ya. Mana dia panas itu? Cuman hawanya ya. Hawanya. Udara siwa mana dia? Nggak tahu. Kan udara. Ada di Wisnu terus itu kan? Ya. Air nama Wisnu cairan nama gitu. Wisnu mana dia cairan itu? Oh ludah di badan itu. Mana dia? Ada rupanya panas. Ya. Ada rupanya angin. Nah, iya. Kalau kita penelitian, ya, mungkin bisa menemukannya mungkin ya. Tapi saya tidak berani bilang ke dia, mungkin ya. Entah pelajarannya keberapa itu mungkin ya. Kita tidak berani ya. Belum saatnya bicara. Makanya kenapa kemuliaan itu ada orangnya 3. Itu namanya pencipta. Pencipta menciptakan sesuatu kita dengan 3 sarana tadi, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Makanya yang berstana Brahma, Wisnu, dan Siwa tak terpisahkan. Pencipta menciptakan makhluk hidup besertanya dengan 3 sarana tadi. Itulah kawitan kita semua. Itulah kawitan kita semuanya. Termasuk kawitan binatang. Makanya kawitan itu wit dari segala kehidupan Sang Pencipta melalui 3 sarana, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Nah, kenapa tidak bisa dipisahkan? Coba kita pisahkan satu aja. Contohnya. Oh bisain? Gimana? Nggak bisa dipisahin. Itulah tunggal ya. Kan hidup ada ini kan? Ya. Karena ada menyatu. Coba ada jangan ada panas, hidup nggak kita? Coba cek badannya. Nggak ada panas, hidup apa mati? Mati. Kayak es jadinya. Iya. Kayak Bisa ya? dingin. Nggak, masih cairan, nggak ada cairan dalam kita bisa hidup nggak kita ini? Udara nggak kita hidup, nggak bernapas, bisa hidup nggak kita? Bisa pakai oksigen dari. Juga udara juga. Oksigen itu apa? Juga udara. Makanya dia bersatu, kesatuan tak terpisahkan. Nah kalau satu nggak ada ya mati semuanya. Di unsur di alam semesta satu tidak ada ya mati semua. Semuanya. Ya. Sudah hukum alam, orang beliau menciptakan, saya ini pakai menciptakan, hukumnya beliau begitu. Nanti yang kembali orang muleketo. Itu baru mulut itu. Ini baru mulut itu. Kayak cara ini kesannya. Mulut itu ada beras. Ini penjelasannya, ya. Ujungnya penjelasan mulut, ujung-ujungnya mulut itu. Popot, dawan. Kayak caranya, ayo popot. Mana caranya? Ayo, siapa bisa membantah? Ya emang gitu. Ini mah kelihatan. Ya kenapa kan tanya, kenapa ya matahari terbit dari timur? Ya begitu. Ayo, coba dari utara terbit ya. Nah, tapi gimana kita ini? Terbit dari matahari. Ya. Kebalik tidur. Dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari yuga ke yuga tetap aja matahari timur terbit, tenggelam ke barat. Dari masa belanda. Kenapa begitu? Nah, mulut kan? Itu baru mulut itu. Sama nah tadi jawabannya. Kalau kita yang 3 dipisahkan akan bagaimana kita? Hidup mati begitu sama matahari. Kalau terbit dari utara ya tenggelam selat mati semua. Iya enggak? Melawan hukum Sang Pencipta itu melawan hukum kebenaran. Makanya Dharma itu kalau kita belajar Dharma
kita menjalani dharma dengan kesadaran. Jadi kalau Anda sadar melakukan dharma, kebenaran, kebajikan, tidak perlu diperdebatkan. Kalau masih diperdebatkan, bukan dharma namanya. Asal masih diperdebatkan. Nah ini dharma ini. Dan muluk itu dharma. Ini kan perdebatan. Matahari tidak terbit kangen ya. Lawan matahari, usir bintang lawan. Mana sakti tadi orang sakti dah? Mana paling sakti? Matahari tidak terbit jemur kan? Bisa enggak itu? Enggak berani ngomong apa. Kalau itu lawan, hancur, kita mati semua, kita ini musnah semua kita ini. Itu namanya dharma. Hukum merta, kalau dalam Weda dengan hukum merta, hukum alam. Merta namanya. Dia tak terbahaskan. Inilah terbahaskan. Siwa menjadi pencipta, dari Brahma bisa, Wisnu bisa, Brahma bisa, hidup bisa, mati bisa. Sampai begitu luas jangkauannya itu. Kalau sudah membacakan siwa, jangkauan sangat luas. Bisa menjadi pencipta, bisa menjadi pelabur, bisa melaburkan apa, bisa memusnahkan apa. Ayo udara ya. Halo. Udara gini senang kita ya? Dan tornado gimana? Terbang semua. Makanya hati-hati dengan ciptaannya beliau ini, yang tiga ini. Saya belum jelaskan ini, ya, bisa jelaskan. Sang pencipta menciptakan. Sang pencipta ini menciptakan dirinya menjadi sang pencipta. Sang pencipta menciptakan. Sang pencipta menciptakan utama tersuci. Namanya Sang Maha Tersuci Utama. Sang pencipta utama tersuci memberikan salinan nama Sang Pencipta menjadi Tuhan yang Maha Indah, Tuhan yang Maha Pengasih, dan Tuhan yang Maha Penyayang. Kenapa kita disebut dengan Tuhan yang pengasih? Tuhan yang pengasih. Karena Dikasih. Apa nama dikasih? Diberi. Diberi apa kita sama beliau? hidup. Oh, ya kan? Kita berikan hidup dan fasilitas-fasilitasnya. Itu namanya Tuhan yang Maha Pengasih. Dari namanya pengasih diberi. Apa tidak diberi sama beliau? Yang kedua, Tuhan yang penyayang dan sayangi. Kalau Anda punya anak disayangi, saya cubit ya, bagaimana perasaan Anda? Akan Anda apain anaknya? Misalnya pukulan Anda. Misalnya ini, Anda akan melakukan apa? Marah itu? Itu bukan itu jawabannya. Menyayangi. Kalau kita meraih, kita lindungi dia. Kalau kita disayangi oleh beliau, berarti kita dilindungi oleh anak kita itu. Bukan kita marah, kita lindungi dia dari segala ancaman. Itu namanya penyayang. Perlindungan apa begitu. Makanya kita wajib tadi kita diberi sama beliau, diberikan segalanya sama beliau. Diberikan perlindungan sama beliau. Nah, satu lagi Tuhan yang Maha Indah. Tuhan yang Maha Indah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Indah. Kalau kita diberi keindahan, bagaimana perasaan kita? Bahagia. Ya? Bahagia. Jangan lupa bahagia ya. Diberi, kita dilindungi, jangan lupa bahagia. Oh. Baru Tuhannya saja. Nah, apa hubungan dengan tadi Brahma Wisnu Siwa? Beliau juga menciptakan tiga hal yang berbeda. Tadi Tuhan yang Maha Indah, Maha Pengasih, dan Penyayang. Sekarang diciptakan tiga hal yang berbeda, keseimbangan. Brahma, Wisnu, dan Siwa. Brahma itu panas, Siwa itu angin, Wisnu air. Woi, berarti dikasih, dilindungi, diberikan. Oh ya, disayangi, dibahagia, woi bahagia kita. Angin topan beliung, kadang-kadang ikutin beliung, angin tornado datang, sedih kita. Yuk, mana bahagianya nih? Kok beliau menciptakan Siwa yang hancurkan kita? Woi, angin topan datang, tornado udah habis semua, menderita kita. Datang lagi Wisnu di belakang, wah, tsunami datang banjir bandang, menderita kita. Ada juga Brahma, kebakaran, mati. Itu bahayanya, baik gurunya Brahma Wisnu Siwa. Dipakai menciptakan, iya. Baik dan buruk diciptakan. Bisa baik, bisa buruk. Nah, makanya
satu hitam dengan dua hal yang berbeda. Baik dan buruk. Buruk ini di mana saja tanpa terkecuali. Termasuk saya. Saya tidak mengatakan Anda, saya bukan diri saya sendiri. Kalau Anda silakan katakan gitu. Mau baik saja boleh, buruk saja boleh, baik buruk juga boleh. Sebab sebanyak jiwa yang kita bicarakan begitu luas pengetahuannya. Bagaimana sang hitam kan, kenapa dia bunyi? Makanya itu dah dari kita bahas semua ada baik dan buruknya. Kena dharmanya, kena penciptanya, kena pramugarinya, kena buruk rubininya, kena kehidupannya, kena Tuhannya, kena juga semua kena itu. Terus kapan akan habis menjarakan beliau? Jangan pernah habis. Jawabannya itu satu, pertanyaan satu, jawabannya segudang. Semua kena, supaya saya jelaskan, supaya semua kena dalam segi lapisan apa pernah. Kemanapun kita kan yang bertoleh kanan, kena kiri, kena depan, kena belakang, kanan, atas, bawah, tengah, semua kena. Jadi komplit satu pertanyaan saya menjawab semua pertanyaan. Tepuk tangan juga untuk ibu. Luar biasa nih. Ini hubungan yang sekali.